Ya, jadi materi pada hari ini adalah berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atau disebut juga sebagai money laundering. Nah, baik, saya akan coba share screen terkait dengan mata kuliah ini. Mudah-mudahan sudah tampak oleh semua rekan-rekan mahasiswa. Nah, jadi kita melihat bahwa tindak pidana pencucian uang. Nah, tentu banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang menjadi salah satu tindak pidana yang memang harus diberantas dan ditanggulangi secara efektif dan efisien. Karena akibat hukum ataupun dampak daripada tindak pidana pencucian uang ini memang sangat luar biasa. Nah, misalnya ini bisa kita lihat bagaimana dampak daripada tindak pidana pencucian uang terkait dengan berbagai perkara-perkara yang ada di Indonesia. Nah, baik, kita mulai dari pengertian dasarnya apa itu pencucian uang. Nah, apakah definisi daripada pencucian uang itu uangnya dicuci, atau uangnya dibrus, atau uangnya disikat, dan lain sebagainya? Mungkin agak berbeda pengertiannya pencucian uang yang dimaksudkan di dalam hukum pidana khusus ini. Maka yang disebut pencucian uang secara umum adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Jadi makna daripada pencucian uang adalah upaya untuk mengaburkan. Artinya ada upaya yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang, mengaburkan asal-usul harta kekayaannya. Nah, jadi dia akan berusaha untuk mengaburkan, membuat tidak jelas, membuat samar-samar, atau bahkan tidak diketahui sama sekali, tidak terdeteksi oleh publik maupun oleh penegak hukum sebenarnya aset ataupun kekayaan ataupun harta tersebut asal-usulnya itu tidak terdeteksi, terutama terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Sehingga kalau terdeteksi oleh aparat penegak hukum, maka akan dipertanyakan dari mana asal-usul harta kekayaan tersebut. Nah, sehingga dari pengaburan tadi, dari dikaburkan seolah-olah berasal dari uang yang sah dengan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas nanti kita bahas sebentar lagi. Upaya mengaburkan seolah-olah bahwa uang tersebut yang sebenarnya berasal dari tindak pidana atau dari suatu hasil kejahatan, seolah-olah uang tersebut ataupun asal-usul harta kekayaan tersebut berasal dari aktivitas yang sah. Nah, jadi ada upaya untuk mengaburkan, untuk menghilangkan jejak terhadap asal-usul dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, karena dia tahu bahwa asal-usul dari harta yang ia peroleh tersebut itu berasal dari suatu kejahatan atau dari suatu hal yang bersifat melawan hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya definisi yuridis. Tadi baru terminologi umum. Ini definisi yuridis tindak pidana pencucian uang ataupun pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang diatur dalam nomor 8 tahun 2010. Jadi normanya itu ada di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Jadi segala maksud, segala pengertian, segala bentuk daripada perbuatan pencucian uang itu adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2020. Nah, karena definisi yang spesifik ini sebenarnya akan menyulitkan dalam penerapan hukum terhadap suatu delik di dalam undang-undang. Karena begitu luasnya terminologi, begitu luasnya pengertian daripada pencucian uang ini, maka akhirnya didefinisikan di dalam Undang-Undang nomor 8 apa yang tersebut, apa yang tercantum, apa yang tercatat, apa yang tersebut di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, maka itu disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah, selanjutnya adalah mengenai, nah,
Jadi larangan money laundering ataupun tindak pidana pencucian uang ini dilatar belakangi dari kegiatan money laundering yang sangat berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu dana-dana yang berasal dari kegiatan money laundering itu sering disamarkan. Dari mana asal-usul dana-dana tersebut disembunyikan melalui jasa, seperti jasa perbankan, jasa pasar modal, dan instrumen dalam lalu lintas keuangan. Nah, praktek money laundering yang demikian harus dilarang, disebabkan meningkatnya praktik money laundering dapat merugikan masyarakat dan negara. Dengan perkataan lain, praktek money laundering ini dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas dari suatu perekonomian nasional, suatu negara. Nah, selanjutnya bagaimana dikatakan proses pencucian uang? Nah, makanya tadi kan di sini disebutkan asal-usul dana yang disembunyikan melalui jasa. Makanya ada dana ataupun ada harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Katakanlah misalnya apakah dari hasil narkoba, apakah itu dari hasil korupsi, apakah itu dari illegal fishing, apakah itu dari illegal logging, atau berbagai tindak pidana lainnya, yang uang tersebut itu ditempatkan, disembunyikan. Nah, apakah dia membuat usaha, apakah dia membeli properti, apakah dia menyimpan di dalam lalu lintas perbankan, nah, atau menyimpan dalam asuransi, atau dia menyimpan di dalam saham pasar modal, atau dalam instrumen lalu lintas keuangan lainnya, sehingga seolah-olah uang yang disimpan, uang yang digunakan tadi, begitu uang tersebut misalnya digunakan di tempat usaha, apakah pom bensin misalnya, seolah-olah uang tersebut berasal dari kegiatan yang sah ataupun aktivitas yang sah. Padahal tidak, ini kan upaya saja. Upaya untuk mengelabuhi dari mana asal-usul harta kekayaan tersebut itu diperoleh. Nah, selanjutnya, bagaimana proses pencucian uang berdasarkan teori? Setidaknya ada tiga. Ada tiga proses pencucian uang yang dipahami secara umum. Yang pertama adalah placement. Placement itu artinya penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan. Nah, maknanya apa? Ada penempatan dana yang dihasilkan dari kejahatan ke dalam sistem keuangan. Nah, apakah itu disimpan ke dalam bentuk saham, apakah dalam bentuk biru, atau dalam bentuk-bentuk perbankan lainnya, yang memang usaha tersebut adalah untuk membuat kabur, untuk membuat dana tersebut, dana yang disimpan tersebut, itu tidak terdeteksi bahwa dana tersebut berasal dari aktivitas dari aktivitas suatu kejahatan. Nah, sedangkan yang kedua adalah layering. Bagaimana dikatakan dengan layering ini? Layering ini maksudnya adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan audit trail asal-usul dana. Nah, jadi kan sering kita melihat bahwa dalam sebuah tindak pidana korupsi itu sering terjadi ada memindahkan atau mengubah bentuk jenis daripada keuangan tersebut. Nah, ya, diubah bentuk misalnya. Apakah misalnya uangnya dari sistem perbankan kemudian dipindahkan untuk membeli sesuatu, kemudian digunakan untuk sesuatu lagi. Artinya apa? Rentetan kegiatan ini, rentetan aktivitas ini sebagai upaya untuk menyamarkan bahwa seolah-olah aktivitas uang tersebut adalah berasal daripada aktivitas uang yang sah. Nah, inilah yang sering terjadi misalnya. Jadi asal-usul dana tersebut itu dibuat samar, sehingga apa? Ini untuk menghindari daripada pelacakan. Pelacakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini kan transaksi keuangan ini kan dikontrol juga ini oleh PPATK, lalu lintas keuangan yang tidak wajar. Nah, misalnya. Karena siogianya bahwa apakah dia penyelenggara negara, apakah dia pegawai negeri sipil, sesungguhnya kan mempunyai pendapatan yang sudah tertakar dan terukur. Sehingga tidak mungkin seorang penyelenggara negara dan pegawai negeri, katakan dalam hal ini, memiliki kekayaan yang fantastis, misalnya
masuk uang dalam rekening tersebut puluhan miliar atau miliaran rupiah. Nah, ini kan secara logika berpikir kita itu kan tidak cocok ataupun perlu dipertanyakan usaha apa, kegiatan apa, aktivitas apa. Makanya uang-uang yang dipindahkan tersebut diubah bentuknya ke dalam bentuk-bentuk yang lain dengan upaya untuk menghindari supaya aktivitas-aktivitas mengaburkan dari asal-usul daripada harta tersebut sulit untuk dilacak. Nah, sulit untuk dilakukan pelacakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah integrasi. Nah, jadi integrasi ini maksudnya adalah mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman. Nah, sehingga dari proses placement ada penempatan dana ke dalam sistem keuangan, sesanggupnya memindahkan ataupun mengubah bentuk dalam bentuk uang-uang yang lain, sehingga apa? Dalam hal ini, setelah uang tersebut benar-benar aman, setelah uang tersebut asal-usul dana tersebut dirasakan, tidak akan memunculkan pertanyaan karena pasti orang akan melihat, oh pantas, wajar dia memiliki aset yang demikian. Dia punya usaha, dia punya kebun, dia punya lahan, dia punya perusahaan dan lain-lain sebagainya, sehingga persepsi publik itu tidak akan berpikir macam-macam terkait dengan apakah kemewahan yang ia miliki, apakah kekayaan yang ia miliki, termasuk adalah bagaimana style seseorang dalam kesehariannya, bagaimana performanya dalam kesehariannya. Ini turut mempengaruhi terkait dengan bagaimana lalu lintas daripada penegakan hukum daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Nah, ini kalau kita melihat bahwa dia dalam sistem perbankan, ditempatkan dalam perbankan, kemudian disimpan lagi dalam sistem keuangan, kemudian ditempatkan, layering, disimpan ke bank, kemudian di bank ini dirubah bentuknya ke bank lagi, kemudian apakah dia beli mobil, dia apakah beli pesawat, dia apa beli, ya artinya uang tersebut benar-benar digunakan untuk diubah bentuknya dengan aset-aset yang ada, pom bensin, kafe, tanah, kebun, rumah, dan lain sebagainya, yang itu dirubah bentuknya. Artinya dari uang dirubah bentuknya sehingga ini sebagai upaya untuk mengaburkan daripada tindak pidana. Oke, kita masuk kepada konsep dasar dan mekanisme kerja rezim anti pencucian uang. Nah, jadi bahwa paradigma baru mengenai hasil kejahatan, bahwa tindak pidana pencucian uang ini pada dasarnya merupakan hasil kejahatan. Nah, jadi blood of the crime. Selanjutnya, harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan. Nah, ini banyak yang sering kita lihat, sehingga paradigma baru dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan ini juga sangat mempengaruhi, tindak pidana pencucian uang ini sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas terkait dengan penegakan hukumnya. Selanjutnya adalah pelaku utama rezim anti pencucian uang. Di sini ada pihak pelapor, ada lembaga pengawas dan pengatur, ada Ditjen Bea dan Cukai, ini sebagai pintu masuk. Yang kedua, yang keempat ada PPATK, yang kelima itu ada penyidik, yang keenam ada penuntut umum, yang ketujuh itu ada hakim, dan yang kedelapan itu ada lembaga eksternal, baik domestik maupun internasional. Karena pada dasarnya, pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini, yang mengaburkan asal-usul kekayaannya ini, bisa jadi dia membeli properti itu di luar negeri, sehingga lembaga eksternal ini, baik domestik maupun internasional ini diperlukan untuk melacak daripada aset-aset yang dimiliki oleh pelaku ini, apakah dia berada di dalam negeri atau dia di luar negeri. Ini sangat penting, sehingga perlu kerjasama terkait dengan penegakan hukum daripada tindak pidana pencucian uang. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa di dalam pasal 3. Nah, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini berisi tentang
setiap orang yang menempatkan, yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Artinya aktivitas-aktivitas ini, terutama di dalam pasal 3 ini sangat penting. Nah, jadi di sini kalau kita ingin bedah pasal 3 ini, dia kalau kita ingin melihatnya adalah ada subjek dan ada objek. Ada mens rea dan ada actus reus. Nah, apa subjeknya? Siapa pelakunya? Nah, jadi dalam yang ingin dicerat di dalam pasal 3 ini adalah orang perseorangan. Bisa jadi pelaku daripada pencucian uang ini adalah dia individual. Dia sendiri pelakunya. Orang perorangan bisa dijerat atau korporasi. Nah, atau korporasi. Nah, jadi bisa saja dia korporasi, perusahaan, CV, dan lain sebagainya, artinya korporasi yang berbadan hukum. Nah, korporasi. Nah, siapa objeknya? Apa yang diatur? Objeknya apa? Harta kekayaan. Jadi objek daripada pasal 3 ini adalah harta kekayaan. Nah, apa mens rea-nya? Nah, apa sikap batinnya? Jadi mens rea itu diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Nah, jadi mens rea adalah sikap batin yang ada di dalam diri pelaku itu bahwa sebenarnya dia mengetahui atau setidaknya dia patut menduga bahwa harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Nah, seperti misalnya illegal logging, dia kan tahu bahwa perbuatan illegal logging, mencuri kayu di hutan, menebang hutan lalu memperjualbelikan kayu-kayu yang dilarang oleh pemerintah atau tempat-tempat yang memang dilarang untuk melakukan penebangan pohon, ini dilakukan dan kayu-kayu tersebut itu dijual. Nah, mens rea selanjutnya apa? Menyembunyikan asal-usul, menyamarkan asal-usul. Nah, jadi ada sikapnya lagi. Sikapnya apa? Dia sembunyikan asal-usul itu. Dia samarkan asal-usul itu. Seolah-olah bahwa dia ingin menghindari pelacakan. Pelacakan yang pertama adalah dari aparat penegak hukum, dan yang kedua adalah pelacakan daripada persepsi publik ataupun persepsi masyarakat terkait dengan aset kekayaan yang ia miliki. Nah, seperti dalam kasus-kasus narkoba kan banyak seperti itu. Bandar-bandar narkoba, dia punya uang, lantas uang tersebut diubah bentuknya. Dia beli ini, dia beli itu, sehingga apa? Seolah-olah hasil keuangan tersebut itu berasal dari hasil aktivitas yang sah. Dia mau mencoba mengaburkan ini. Maka rentetan perubahannya itu bisa banyak. Bisa jadi dia dari hasil kejahatan itu dia bermetamorfosis perbuatan itu macam-macam. Ada yang dia simpan ke bank, kemudian dia tarik, kemudian dia beli aset, dan aset itu punya usaha, dan dari usaha tersebut misalnya ada uang lagi hasil kejahatan, uang tersebut dimasukkan dalam aktivitas usahanya maju, dia buka lagi di sana lagi. Jadi karena maju, nah padahal asal usul dasarnya uang tersebut itu adalah predikat crime-nya adalah dari hasil suatu tindak pidana. Nah, selanjutnya actus reusnya, perbuatannya apa? Menempatkan. Nah, jadi menempatkan uang, menempatkan dana, menempatkan harta. Nah, atau mentransfer, atau mengalihkan, atau dia belanjakan, dia beli jam mahal-mahal, dia beli tas mahal-mahal, dia beli mobil, artinya kehidupan yang mewah. Yang kalau kita lihat, yang kalau orang normal biasa, kalau mungkin dia nggak akan membeli barang itu. Nah, karena barang itu sebenarnya
bukan dia butuhkan, tapi ini lebih kepada untuk menghilangkan asal usul, menyamarkan. Kan ada itu jam yang sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Begitu juga misalnya dengan jam tangan, tas, dan lain sebagainya, sepatu yang branded. Jadi dia beli itu, dia ubah bentuk itu. Karena apa? Barang itu kalaupun nanti dia tidak gunakan lagi, masih dia bisa jual. Walaupun mungkin harganya turun, tapi yang jelas masih dia gunakan. Nah, jadi macam-macam. Dia belanjakan, dia membayarkan, termasuk dia titipkan. Makanya di dalam tindak pidana pencucian uang ini kan rentetannya ada pelaku, bisa jadi dia berikan kepada supirnya, dia titipkan uang itu di rekening supirnya, kemudian rekening dia titipkan lagi dari supir ini dititipkan lagi kepada istrinya dan anak-anaknya. Jadi uang ini dia pecah-pecah sampai ke beberapa bagian sehingga ini sulit terlacak. Sehingga uang tersebut lalu lintasnya seolah-olah tidak besar. Karena misalnya kalau besar, masuk uang dalam 4 hari sekali atau 5 hari sekali, ini sampai 10 miliar. Ini kan menimbulkan tanda tanya, usaha apa, aktivitas apa, kegiatan apa, sehingga orang tersebut selalu mengalir dari rekeningnya ini, uangnya miliaran rupiah. Orang pasti akan bertanya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, maka dia pecahkan, dia titipkan, dia bayarkan, termasuk dia bawa ke luar negeri. Apakah dia jalan-jalan, ya kan? Apakah dia jalan-jalan, apakah dia belanja ke sana, macam-macam. Atau ia ubah bentuk, ya kan? Ia ubah bentuk, dia beli ini, beli itu, termasuk menukarkan dengan mata uang. Dari uang rupiah, dia tukarkan ke mata uang yang berbeda lagi, atau dia tukarkan dengan yang lain lagi, yang jelas bahwa ada terjadi pertukaran dengan mata uang. Nah, misalnya terlalu banyak kali ini kalau uang rupiah ya dia gunakan, misalnya dia tukar dengan uang dolar yang kalau kita kalkulasi sedikit jumlahnya, jumlahnya sedikit. Jadi dia kalkulasi itu sehingga nggak banyak lah kesannya. Selanjutnya menukarkan dengan mata uang atau surat berharga. Nah, ini juga dia titipkan itu ke dalam mata uang maupun surat-surat berharga. Selanjutnya adalah dia hibahkan. Nah, dia hibahkan. Apakah ini hibah asli ataukah ini pura-pura hibah saja? Nah, kan bisa saja itu apakah ini dia menghibahkan betul atau dia pura-pura melakukan hibah. Selanjutnya ada perbuatan lain, artinya perbuatan yang di luar daripada aktivitas perbuatan ini. Selanjutnya di dalam pasal 4 dikatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud. Dipidana dengan 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Makanya di pasal 4, di pasal 3 dan di pasal 4 ini itu selalu ada kata-kata, ada bunyi kalimat daripada undang-undang. Patut diduga. Makanya seseorang yang menerima sesuatu yang dia katakan misalnya ini ada teman ataupun teman dekat yang memberikan hadiah begitu luar biasa besar, ini patut dicurigai. Ini apa sebenarnya? Jangan-jangan ini merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Karena logika berpikir, orang nggak akan mungkin misalnya, nggak akan mungkin memberikan secara umum ya, secara umum akan memberikan ini hadiah ulang tahun misalnya, tapi hadiahnya mobil. Nah, maka orang yang menerima ini patut menduga ini hadiah mobil, ini uang ini dari mana? Jangan main terima-terima aja. Sehingga apa? Karena apa? Ada adagium di sini, ada patut diduga. Kita wajib menduga. Ini kok aneh, nggak mungkin kalau normalnya atau sumbangan ada pesta atau macam-macam sampai puluhan juta rupiah, ini kan atau ratusan juta dia sumbang. Ini kan pertanyaan. Ini kok banyak kali nyumbangnya. Ini dari mana dia dapatkan ini? Harusnya si penerima juga melihat dari sisi itu. Melihat dari segi antisipasi supaya nanti itu tidak bermasalah di kemudian hari. Dia akan terbawa-bawa dengan tindak pidana pencucian ini
yang dia menjadi salah satu orang yang menerima uang yang dicuci tadi. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah mens rea-nya diketahui, patut diduga bahwa itu merupakan hasil dari tindak pidana. Dia harus tahu, makanya kita kalau menerima sesuatu yang menurut kita bahwa itu kurang tepat atau terlalu berlebihan, maka itu perlu dilihat kembali. Selanjutnya, aktus perbuatannya apa? Nah, perbuatannya apa? Mens rea ini kan sikap batin. Nah, bagaimana sikap batinnya? Dia harus tahu dan dia harus duga itu. Nah, perbuatannya apa aktus reusnya? Menyembunyikan atau menyamarkan. Subjek dan objeknya tetap sama tadi. Nah, jadi perbuatannya itu apa saja? Ada asal-usul yang ia sembunyikan atau ia samarkan, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan hak-haknya, dan kepemilikan yang sebenarnya. Nah, coba lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dalam beberapa tahun yang lalu itu kan ada sebuah perusahaan. Ada satu buah perusahaan yang menerima job dari sebuah dari pemerintah. Ini kan yang mengambil adalah yang ditahan adalah satpamnya. Karena satpamnya itu diangkat oleh satuan pengamanannya ini diangkat sebagai direktur. Nah, jadi dia terima itu dengan gaji besar, tapi dia tidak tahu sesungguhnya dia menjadi alat orang yang digunakan untuk memuluskan daripada aksi yang disebut sebagai aksi menyamarkan ataupun membuat asal-usul uang tersebut ataupun harta tersebut ini tidak terlacak. Nah, selanjutnya adalah di pasal 5. Bagaimana yang dikatakan TPPU lagi? Tindak pidana pencucian uang. Di dalam pasal 5 lagi disebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, ini bisa dipidana. Jadi kalau kita tahu bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, kita menerima, kita kuasai. Dia punya mobil, kita gunakan. Dia punya rumah, kita tempati. Dia punya uang, uangnya kita gunakan. Nah, maka dalam hari ini, itu juga dapat dipidana. Jadi bukan hanya pelakunya, tapi orang-orang yang juga ikut menerima aliran dana tersebut, ataupun ikut menerima adanya keuangan tersebut, ini dapat dipidana karena setiap orang yang menerima atau menguasai. Ya mungkin karena dia sudah luar biasa, banyak sekali asetnya sehingga dia beli mobil banyak. Ya mobil itu ya dia boleh digunakan siapa aja, mau pakai aja, diberi-berikan seperti itu sebagai bentuk untuk mengubah menempatkan aset dia itu. Jadi banyak tempat diasetkan atau banyak sistem keuangan yang dia masuki di situ. Nah, maka di sini kalau kita ingin melihat rumusan pasal 5-nya adalah apa mens rea-nya, sikap batinnya apa diketahui, patut diduga. Orang juga harus patut menduga. Apa yang diduga dari perbuatannya menggunakan atau menerima atau menguasai. Jadi menggunakan, menerima atau menguasai ini juga dapat walaupun dia bukan pelaku. Nah, walaupun dia bukan pelaku, orang yang mengubah bentuk tadi, tetapi dia orang yang menerima. Dia orang yang menggunakan, apakah istrinya, apakah anaknya, apakah keluarganya. Nah, ini dapat dipidana sesuai dengan pasal 5. Walaupun yang bersangkutan itu tidak, orang-orang disebutkan tadi, itu tidak diketahui. Karena apa? Patut menduga. Misalnya seorang pegawai negeri sipil, gajinya misalnya per bulan misalnya 10 juta, tiba-tiba ini mampu membeli private jet misalnya. Ini kan di luar nalar ini. Artinya agak aneh. Walaupun kalau kita lihat dalam kes-kes tertentu mungkin dia berasal dari keluarga yang kaya, ini adalah proses warisan dan lain sebagainya, mungkin tidak menjadi persoalan di situ. Nah, tapi lagi-lagi secara umum bahwa dengan gaji 10 juta punya private jet, punya villa, punya usaha di mana-mana, kendaraannya berganti-ganti, yang kendaraan mobil sportnya banyak. Nah, yang kalau kita ketahui bahwa
Dia usahanya, dia cuma kerjanya cuma menjadi pegawai negeri sipil misalnya. Nah, maka ini kan patut diduga karena pegawai negeri sipil itu mulai dari jenjang golongan 1A itu sampai 4I itu sudah ada takaran berdasarkan tahun, berdasarkan lama masa kerja dan lainnya. Negara sudah mengatur itu. Artinya apa? Setiap pendapatan ASN itu sudah dirasionalisasikan, sudah jelas berapa pendapatannya. Artinya kalau ada pemasukan-pemasukan yang melebihi daripada pemasukan-pemasukan normal, maka ini patut diduga atau patut dicurigai bahwa dari mana asal-usul harta kekayaan tersebut. Nah, perbuatan di sini termasuk menempatkan, mentransfer, membayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran. Biasanya orang-orang yang melakukan pencucian uang ini biasanya ini seringkali dia memberikan sumbangan. Dan celaka lagi memang ada beberapa orang menerima sumbangan itu yang jelas dia tahu apa aktivitas pekerjaan di belakang layar orang tersebut. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Nah, jadi kita berbicara tentang tindak pidana pencucian uang ini, maka kita berbicara di sini adalah tentang tindak pidana asal atau predicate crime-nya apa. Dari mana asal-usul tindak pidana pencucian uang itu? Nah, jadi tindak pidana pencucian uang itu memang dia didukung. Tidak mungkin tindak pidana pencucian uang itu muncul tanpa ada tindak pidana asal. Ini tidak mungkin. Jadi tiba-tiba tidak ada tindak pidana asalnya, lantas tiba-tiba kita klaim bahwa perbuatan ataupun tindak pidana itu kita katakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Tetap dia tidak bisa. Karena apa? Karena tindak pidana asal ataupun predicate crime-nya itu ada 26. Ada 26 jenis tindak pidana asal. Yang pertama apa? Korupsi. Jadi orang yang melakukan korupsi itu pasti dia akan berupaya untuk menyamarkan, mengaburkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Sehingga asal-usul harta kekayaan tersebut tidak terlacak ataupun terdeteksi. Nah, selanjutnya orang penyuapan juga sama. Jadi di situ ada korupsi, ada penyuapan, ada narkotika, ada psikotropika, bandar narkoba, macam-macam. Ini kan nggak mungkin, ya kan? Ini kan sering kita lihat bahwa ini usianya masih muda, tapi asetnya sudah puluhan miliar. Nah, walaupun kita harus positive thinking dulu, ya mungkin ini warisan keluarga. Tapi begitu di cross check ternyata keluarganya nggak kaya-kaya kali, ataupun bukan keluarga yang keluarga kaya, tapi ya berasal dari keluarga elit misalnya, ekonomi sulit misalnya. Ini kan patut diduga dari mana uangnya. Termasuk juga tindak pidana asal itu penyelundupan tenaga kerja. Jadi pendapatan ataupun dana ataupun harta yang didapatkan dari hasil menyelundupkan tenaga kerja itu masuk dalam tindak pidana asal. Kalau aset ataupun dana yang diperoleh dari penyelundupan tenaga kerja ini dikaburkan, disamarkan. Termasuk ada penyelundupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, kepabeanan, cukai, ya kan, trafficking, perdagangan orang, ada perdagangan senjata gelap, ada terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, ya kan, di bidang lingkungan hidup, tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Yang dilakukan di mana? Di wilayah NKRI atau di wilayah NKRI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada 26 jenis. Secara umum dikatakan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 bahwa tindak pidana asal daripada tindak pidana pencucian uang itu ya dari sini. Uang hasil korupsi, uang hasil suap, uang hasil nipu, uang hasil dari penggelapan, pemalsuan uang, perjudian dan prostitusi. Dari hasil-hasil inilah yang dilakukan penggelapan, yang dilakukan dari hasil sebuah tindak pidana. Nah,
Baik, sampai di sini.